Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Egi Fahrizal Brutu dari Prodi Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu konsep barang publik, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menikmati berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, lampu lalu lintas, taman kota, dan pendidikan dasar. Fasilitas-fasilitas inilah yang disebut sebagai barang publik. Barang-barang ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang-barang privat. Secara umum, barang publik didefinisikan sebagai barang atau jasa yang disediakan untuk kepentingan bersama, tidak bersifat eksklusif, dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Ada juga ciri-ciri utama barang publik. Yang pertama itu non-rivalitas atau penggunaannya oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, non-eksklusivitas, yang artinya tidak ada pihak yang dikecualikan dalam menikmati barang tersebut. Beberapa teori telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana barang publik seharusnya disediakan, di antaranya. Yang pertama itu ada teori Eric Lindah. Lindah berpendapat bahwa penyediaan barang publik bisa optimal jika setiap orang membayar sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Ia mengusulkan sistem pembiayaan berdasarkan efisiensi individu terhadap barang publik, meskipun dalam praktiknya sulit dilakukan. Yang kedua ada teori Paul Samselon. Samselon memperkenalkan konsep bahwa barang publik tidak bisa dijual melalui mekanisme pasar karena tidak dapat diukur secara individu. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dengan penyediaan barang publik oleh negara. Yang ketiga itu ada teori anggaran. Teori ini menekankan bahwa pembiayaan barang publik dilakukan melalui pajak yang dikenakan secara adil kepada masyarakat. Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Penyediaan barang publik tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain, satu, ada pemborosan anggaran. Jika tidak sesuai kebutuhan, barang publik bisa berlebihan dan menyebabkan pemborosan sumber daya. Yang kedua itu ada ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat bisa merasa tidak puas jika barang publik tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak merata. Yang ketiga itu ada korupsi dan efisiensi, birokrasi yang rumit dan manajemen yang lemah yang menjadi penghambat efisiensi. Empat itu ada keterbatasan anggaran. Tidak semua pemerintah dasar memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan publik secara optimal. Yang kelima itu ada ketimpangan wilayah. Daerah terpencil seringkali sulit mendapatkan akses terhadap barang publik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Di sini saya akan menjelaskan peran negara dan swasta. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan barang publik. Sumber dana utama berasal dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan dasar, pertahanan, infrastruktur jalan, dan jembatan. Namun, dalam beberapa kondisi, pemerintah melibatkan pihak swasta dalam penyediaan tentang barang publik melalui skema kerjasama publik dan swasta atau PP3. Meski demikian, keterlibatan swasta tetap harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi monopoli atau praktik kartel yang merugikan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan contoh barang publik, yaitu pendidikan. Salah satu contoh barang publik yang sangat penting adalah pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembaruan bangsa. Meskipun pada kenyataannya pendidikan seringkali tetap membutuhkan biaya, pemerintah tetap berupaya menyediakan layanan dasar seperti SD, SMP, SMA secara gratis. Menurut pandangan ekonomi seperti Samuelson, pendidikan adalah barang publik karena menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk bagi mereka yang tidak secara langsung menggunakannya. Pendidikan yang baik menciptakan masyarakat yang lebih baik, cerdas, sehat, dan produktif. Sebagai kesimpulannya, barang publik adalah bagian penting dari pelayanan negara kepada rakyatnya.
karena sifatnya yang tidak bisa dijual atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Negara harus menjamin ketersediaan demi keadilan sosial. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan dana, birokrasi, dan ketimpangan wilayah harus segera diatasi. Pemerintah harus membuat kebijakan berbasis data, berpihak pada rakyat, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Saran saya adalah pemerintah perlu meningkatkan ekonomi dan pengawasan dalam penyediaan barang publik. Privatisasi harus diandalkan agar tidak merugikan masyarakat. Penyediaan barang harus diindahkan pada kepentingan umum, bukan kelompok elit tertentu. Dengan penjelasan saya tentang konsep barang publik, semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua mengenai pentingnya peran negara dalam menyediakan barang publik yang adil, merata, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.